DPIB 1? Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini, Ketua kelas mohon dipimpin doa dulu. Siap, diri. Oke, selamat siang semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, ketemu lagi dengan Bu Lingga ya. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, Bu Lingga ingin menyampaikan tentang materi wawasan kebinekaan global. Topik ketiga yaitu tentang damai mulai dari diri. Oke, kita lihat slide-nya ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran materi kali ini, Bu Lingga ingin menyampaikan capaian pembelajaran yang diharapkan, yaitu peserta didik diharapkan 1. Memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Jadi apa itu? Sebelum melanjutkan materi kali ini, Bu Lingga ingin menanyai kalian beberapa pertanyaan. Nanti silahkan merespon atau menjawab ya, yang sekiranya kalian seperti apa yang kalian maksud di pertanyaan tersebut. Yang pertama, pernahkah Anda atau kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah nggak? Pernah nggak Anda merasa malu? Kenapa? Coba Joyce jawab. Karena malu, nggak pede gitu. Kenapa? Malu aja gitu. Lalu mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas yang kamu sembunyikan itu? Coba Ana. Karena dia memiliki sifat ketidakpercayadirian pada dirinya sendiri dan merasa insecure terhadap lingkungan. Nah, itu yang menjadi mengapa seseorang merasa identitas. Dia merasa malu dan menyembunyikan identitasnya ya. Nah, lalu apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri Anda secara utuh, apa adanya, dan atau diperlakukan tidak baik karena identitas yang kamu miliki? Coba Giska. Yang merasa percaya diri karena inilah saya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, jadi gini ya, kalian itu sebenarnya adalah pribadi yang unik, satu dan yang lainnya itu berbeda, punya identitas masing-masing. Jadi kamu tidak boleh menyembunyikan identitasmu, dan kamu juga tidak boleh mengejek identitas orang lain, betul? Betul. Oke. Biar lebih seru, saya punya aktivitas di sini. Jadi di sini saya akan menjadi fasilitator yang akan menyebutkan satu persatu identitas. Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Oke. Bermain identitas diri. Jadi habis ini kita bermain game ya. Saya akan membagikan beberapa kertas. Saya akan membagikan kertas pink ini. Ini kayak seperti post-test. Tolong persiapkan bolpen ya. Nah, dibagi ke belakang. Oke, sudah mendapatkan kertas berwarna pink semua? Oke, sesuai instruksi di slide PowerPoint, tuliskan nama lengkap Anda. Tuliskan nama lengkap Anda. Iya, terserah. Pokoknya di kertas ini. Iya, tuliskan nama lengkap Anda.
Oke, tolong kondusif ya. Lalu, tuliskan nama suku, agama, jenis rambut, dan hobi kalian. Suku kalian, suku Jawa. Atau mungkin ada keturunan yang lain, mungkin suku Minang, suku Melayu, suku Aceh, suku Batak. Kurang lebih kalau mayoritas di lingkungan kita Jawa, tapi tidak menutup kemungkinan kalau di keluarga kalian punya keturunan atau suku yang lain ya, silahkan dituliskan saja. Oke. Hobi tersebut meliputi ada olahraga mungkin, atau yang hobi menggambar, atau hobi make up, atau hobi apa, silahkan tuliskan sesuai hobi atau aktivitas favorit kalian. Jenis rambut bisa ikal, bisa keriting, bisa lurus. Silahkan berdiri berkelompok sesuai dengan suku dan agama kalian. Di sini yang suku atau benar sukunya suku Jawa siapa? Yang sukunya Jawa siapa? Angkat tangan. Oke, berarti ini satu kelompok ya, semua suku Jawa. Pertanyaan kedua, di sini yang beragama Islam. Oke, berarti dalam kelas ini satu kelompok beragama Islam semua. Oke, turunkan tangannya. Lalu silakan berdiri berkelompok sesuai dengan hobi. Yang hobinya, kamu hobinya apa? Yang hobinya membaca? Nah, tolong berkelompok. Sini. Yang hobinya menggambar? Angkat tangan. Oke, silahkan berkelompok di sini. Silahkan gabung di sini. Yang hobinya olahraga? Nah, silahkan berkelompok di sini. Yang hobinya menyanyi? Silakan berkelompok di sini. Pojokan. Oke. Lalu yang hobinya bermain? Tidak apa, kamu bikin kelompok sendiri, berdiri. Oke, yang hobinya menonton TV, silahkan di sini. Yang hobinya nonton anime atau nonton TV, itu sejenis ya, silahkan gabung ke sana. Sejenis. Kamu yang belum punya kelompok, kamu ikut apa, Mas? Oke, sudah ya. Berarti setelah ini kalian kan jadi tahu secara identitas menurut hobi kalian punya kelompok masing-masing. Sekarang Bu Lingga ingin mengelompokkan kalian lagi sesuai dengan macam rambut. Nah, siapa yang rambutnya lurus berkelompok di sini? Yang rambutnya ikal di sini. Yang rambutnya keriting di sini. Silakan tiap gang, baris tiap gang. Ikal itu, ikal tengah. Oke, silakan baris. Oke, jadi gini ya. Tadi kan menurut hobi, sekarang menurut berdasarkan macam rambut. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal bergelombang, dan ada yang rambutnya keriting atau ya keriting. Apakah sama kelompoknya dengan yang berdasarkan hobi tadi? Nah, oke, terima kasih untuk kalian semua. Silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Sudah menempatkan ke tempat duduknya masing-masing? Nah, setelah bermain tadi, Bu Lingga ingin merefleksi kegiatan tadi. Apakah kalian selalu berada pada satu sisi yang identitasnya sama dalam satu putaran permainan? Tidak. Atau berubah-ubah? Lalu apakah kalian tadi bertemu
bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Nah, mengapa itu terjadi? Iya, karena kalian itu sebenarnya berbeda-beda ya. Nah, intinya itu. Nah, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda atau kalian paling penting dan berharga buat kalian? Hobi. Ada yang agama. Lah, bagi Ana, hobi paling penting. Mungkin bagi Giska, agama yang paling penting. Nah, tapi kita harus tetap saling menghargai apa yang menjadi prioritas salah satu dari teman kalian, gitu ya. Nah. Oke, jadi materi inti atau konsep dari wawasan kebinekaan global itu konsep yang pertama. Setiap orang punya banyak identitas. Oke, silahkan simak tayangan YouTube pada konsep pertama ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir. Oke, next ya. Jadi intinya setiap orang itu punya banyak identitas, betul? Kayak kalian tadi ya, kalian punya identitas hobinya apa, sukunya apa, agamanya apa, warna kulitnya apa. Nah, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Lalu ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Seperti apa misalnya? Jenis kelamin, terus apa ya tadi, jenis rambut, lalu warna kulit mungkin. Nah, ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Misalnya apa? Hobi. Yang dulu hobinya membaca, sekarang hobinya bermusik. Lalu untuk konsep yang kedua, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kamu suka tidak dibandingkan dengan adikmu misalkan, atau kakakmu misalkan, atau dengan teman sebelahmu mungkin. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Kamu lihat artis, nah, artis itu sangat cantik, tapi kita kan tidak mungkin bisa secantik artis tersebut, bukan? Tapi kita sebenarnya cantik sebagai diri kita sendiri. Nah, gitu. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Lah, contohnya ya di kelas ini. Di kelas ini, di tempat ini kalian punya standarnya masing-masing. Mari kita lihat, simak video YouTube yang kedua. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Kamu dilahirkan original, kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Betul? Oke, resapi, renungkan ya. Ada ilmunya di situ. Oke, next. Yuni, seorang siswi. Nah, untuk konsep yang ketiga yaitu welas asih pada diri atau self compassion. Latihan mencintai diri sendiri. Jangan suka meniru orang lain. Nah, karena kalian punya identitas sendiri. Kita punya kebaikan diri, terus kita juga punya kesadaran penuh dan punya keterhubungan dengan orang-orang di sekitar kita atau hal-hal yang lain ya di sekitar kita ya. Jadi manfaat mencintai diri sendiri itu satu, mengurangi stres, kecemasan dan depresi. Jadi untuk merenungi konsep-konsep tadi, silahkan tonton video YouTube yang terakhir. Silahkan renungkan sesuai video tayangan yang ketiga ini. Resapi ya. Mereka membuat kesalahan, mereka adalah mengomentari diri. Jadi sahabat untuk diri sendiri, mulai cintai diri.
Jadi sedikit flashback dan mengintrospeksi diri kita masing-masing ya. Nah, jadi agar materi ini tidak hanya sekilas atau lewat saja, tolong kalian yuk kita buat tindakan konkret setelah merenungi atau memahami materi atau konsep tadi ya. Silahkan, beneran ya ini beneran. Silahkan telepon atau kirim pesan WA untuk ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat, atau siapapun yang menurut kamu anggap itu penting atau orang spesial di hidup kamu. Demi kesuksesan kamu atau pencapaian kamu saat ini. Silahkan 5 menit. Kepada ibu kalian mungkin, kepada ayah kalian mungkin, kepada adik atau kakak atau pacar mungkin, silahkan. Saya tidak tahu orang atau seseorang atau siapa yang kalian anggap itu berjasa untuk kesuksesan atau pencapaian kamu saat ini. Sudah? Ada yang mungkin direspon? Langsung direspon? Nggak apa-apa, yang penting setidaknya kamu sudah bilang, sudah berani berbicara, seenggaknya di hati kalian itu wis lega. Kenapa sayang? Oke, tidak apa-apa. Kapan-kapan kita sama Bu Lingga ya? Oke, nggak apa-apa. Ada satu teman kalian di sini yang benar-benar tersentuh dengan konsep atau materi ini. Sudah, sekarang kalian fokus pada diri kalian. Ada yang sudah dibalas mungkin dari seseorangnya? Boleh lihat Ana? Saya aja, nggak usah yang lain. Nah, si Ana sudah mengungkapkan sesuatu ya kepada orang yang dia anggap penting. Ternyata jawabannya mbuh. Nah, tidak apa, yang penting setidaknya kamu sudah lega ya mengungkapkan ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan di rumah atau lain waktu. Silahkan. Tugas selanjutnya, tidak ada materi tanpa tugas ya. Tugasnya adalah kalian bikin galeri diri. Lanjutan dari tugas kertas pink tadi. Silahkan buat galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak-banyaknya. Dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola favorit, klub basket favorit mungkin. Nah, makin banyak identitas makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta atau lebih tentang diri kamu. Nah, kamu juga bisa mempostingnya di medsos biar kamu terkenal. Nah, dan mungkin setelah kamu posting, jadi kan ada teman yang mungkin seminat sama kamu, akhirnya kan kalian bisa berkomunikasi dan menjalin suatu komunitas. Nah, itu adalah manfaat positif dari bermedsos atau menunjukkan siapa diri kamu. Gitu ya. Nah, sudah paham materi kali ini? Menarik tidak? Cukup menarik ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, pembelajaran atau materi pada siang hari ini saya cukupkan. Tolong ketua kelas dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, silakan melanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Kamu, bukan dia.
Kamu yang beda dengan dia atau mereka? Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Seorang siswi di sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik. Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an.
pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal, apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Kenapa ngelakuin itu? Bodoh banget. Gini aja nggak bisa. Dasar emang gak guna. Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa gini aja nggak bisa? Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, gak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar, guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelik pujian, teman sekolah yang merundung. Suara menghakimi ini terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi kritik kepada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari. Ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan? Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa, dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya
saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri.